Pernah dengar cerita resepsi pernikahan yang berubah jadi malam paling berdarah di sebuah desa? Tamu undangan pulang dengan trauma, dan pengantinnya tak pernah ditemukan lagi. Cerita ini mungkin akan membuatmu berpikir dua kali saat menghadiri pesta sampai larut malam. Malam itu, suasana balai desa begitu meriah. Lampu-lampu kuning temaram menghiasi setiap sudut ruangan. Alunan musik organ tunggal yang ceria mengiringi tawa para tamu yang datang silih berganti. Sebuah spanduk besar bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru," tergantung megah di pintu masuk. Semuanya tampak normal, layaknya pesta pernikahan pada umumnya. Tak ada yang aneh, sampai tepat jam 11 malam, ketika listrik tiba-tiba padam, dan seluruh desa gelap gulita. Di tengah keheningan yang mencekam itu, terdengar suara sesuatu jatuh dengan keras. Diikuti oleh jeritan panjang seorang wanita yang memecah malam. Resepsi pernikahan Raka dan Sari dikenal sebagai pesta termegah yang pernah ada di desa itu. Sari, sang pengantin wanita, adalah gadis yang terkenal akan kecantikannya, namun juga sangat pendiam. Sejak pagi hari, wajahnya sudah terlihat sangat pucat. Tidak seperti pengantin yang sedang berbahagia, matanya seringkali melirik ke sudut-sudut ruangan yang kosong, seolah ia sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Keanehan ini rupanya juga disadari oleh beberapa ibu-ibu yang bertugas di dapur. Mereka mulai berbisik-bisik, membicarakan hal ganjil yang mereka lihat. Gaun pengantin putih yang dikenakan Sari, entah kenapa, perlahan mulai basah di bagian bawahnya. Bukan karena tumpahan air atau minuman, tapi warnanya merah pekat, seperti darah segar yang merembes perlahan dari ujung kainnya. Saat listrik padam, semua orang panik. Panitia acara berlarian ke sana kemari, berusaha menyalakan genset darurat. Dalam waktu kurang dari 1 menit lampu-lampu pun kembali menyala terang. Namun, suasana pesta sudah tak lagi sama. Semua mata tertuju ke pelaminan. Di sana, Raka sang pengantin pria berdiri seorang diri. Tubuhnya gemetar hebat. Di sampingnya, Sari sudah tidak ada. Kursi yang seharusnya ia duduki kini kosong. Yang tersisa hanyalah kursi pengantin yang penuh dengan cipratan darah. Darah itu menetes ke lantai panggung, membentuk jejak mengerikan yang mengarah ke pintu belakang balai desa. Tamu undangan yang melihat pemandangan itu langsung panik. Ada yang pingsan karena syok, ada yang menangis histeris, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dan beberapa orang tamu bersumpah, mereka melihat sekilas sosok pengantin wanita berjalan keluar dari balai desa dalam kegelapan, dengan kepala yang terkulai patah ke samping. Tanpa pikir panjang, Raka berlari sekuat tenaga, mengikuti jejak darah itu keluar. Di halaman belakang balai desa, tepat di bawah pohon beringin tua yang rindang dan angker, ia menemukan sesuatu yang membuat kakinya lemas seketika. Gaun pengantin Sari tergantung di salah satu dahan pohon yang rendah. Kosong, tak ada orang di dalamnya. Namun di tanah, persis di bawahnya, terdapat genangan darah yang sangat banyak, dan bekas seretan tubuh yang mengarah masuk ke dalam hutan lebat di belakang balai desa. Menurut cerita warga setempat, bertahun-tahun yang lalu, di tempat yang sama, pernah terjadi tragedi. Seorang wanita dibunuh dengan keji tepat pada malam resepsi pernikahannya. Ia difitnah telah berselingkuh dan dihabisi oleh calon suaminya sendiri yang cemburu buta. Sebelum menghembuskan napas terakhir, arwahnya bersumpah akan selalu mengambil pengantin baru sebagai pengganti dirinya di setiap pesta pernikahan yang diadakan di tempat itu. Sejak malam yang mengerikan itu, Raka menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, dan balai desa tersebut tak pernah lagi digunakan untuk acara resepsi pernikahan. Warga sekitar seringkali mendengar suara musik pernikahan misterius di tengah malam dari arah balai desa yang kosong itu. Suara musik yang sama seperti di malam resepsi Raka dan Sari, disertai tawa seorang wanita dan tangisan pilu pengantin yang kehilangan pasangannya. Jadi, jika suatu hari nanti kamu diundang ke sebuah pesta pernikahan yang tetap berlangsung hingga larut malam, dan kamu melihat pengantin wanitanya hanya tersenyum tanpa berkedip, coba perhatikan baik-baik gaun yang ia kenakan. Jika warnanya perlahan mulai memerah, segeralah pulang, karena mungkin malam itu bukan sekadar resepsi biasa. Kalau kamu berani, tulis di kolom komentar, "Aku tidak takut," dan jangan lupa like,
serta share cerita ini ke temanmu. Siapa tahu, mereka sedang diundang ke resepsi berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.